Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto, Bupati Blitar. Luar biasa, sebentar lagi kita semua bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2017. Ini luar biasa. Kenapa Presiden menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri? Karena bagaimanapun kalau kita bicara upaya berjuang merebut kemerdekaan, berjuang mempertahankan kemerdekaan, itu tidak lepas peranan daripada para kiai, para ulama saat itu. Beliau Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelopori, membakar semangat para santri untuk ikut berjuang bersama-sama mempertahankan kemerdekaan. Meletuslah peristiwa 10 November, Hari Pahlawan. Ingat, bagaimanapun kalau kita sudah bilang para pejuang yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, para kiai, para ulama, tidak lepas peranan daripada kiai, para ulama dari Kabupaten Blitar, terutama almarhum Bapak Kiai Haji Mansur dari Kalipucung, Kecamatan Sanahan Kulon, yang tentunya ini peranannya sangat luar biasa dalam menggerakkan, menyemangati, mengorbankan daripada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, para generasi muda Islam, baik itu yang dari Banser, dari Ansor, dari PMII, dari IPNU, semuanya menyatu padu untuk mewarisi nilai-nilai perjuangan para kiai, para ulama yang luar biasa dalam mempertahankan NKRI. Oleh karena itu, film dokumenter saat ini dalam proses. Silahkan adik-adik, saudara-saudaraku semuanya, umat Islam, saatnya nanti bila mana diputar film dokumenter ini untuk dilihat. Ya, tentunya setelah dilihat untuk dijadikan bahan renungan bagi kita semua untuk bergerak ke depan, berjuang bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan karya nyata yang luar biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ulama, kiai, dan santri senantiasa menjadi elemen penting dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan dan perjuangan terhadap penjajah terjadi turun-temurun dari generasi ke generasi. Pada abad ke-19, pejuang kemerdekaan diantaranya Kiai Mojo, Nyai Ageng Serang, dan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang juga merupakan mursyid melakukan perlawanan dengan menggerakkan ulama dan pesantren dari Jawa dan luar Jawa hingga terjadi perang semesta. VOC kalah dan mengalami kerugian 20 juta gulden hingga nyaris bangkrut. Dikalahkan oleh Pangeran Diponegoro, akhirnya VOC pun murka. Pangeran Diponegoro dijebak dalam perundingan dan akhirnya ditangkap. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar. Pesantren-pesantren pendukung Pangeran Diponegoro dibakar, kiai-kiai ditangkap, dan kitab-kitab dirampas dan dibawa ke negara Belanda. Pasukan Diponegoro berpencar dan melarikan diri dari kejaran VOC dan mendirikan pesantren-pesantren baru. Perang ini kemudian dilanjutkan oleh basis-basis pesantren yang semuanya adalah bagian dari sisa-sisa pengikut Diponegoro. Dalam catatan kolonial arsip disebutkan pada tahun 1800 hingga 1900 telah terjadi 112 kali pemberontakan yang semuanya itu dipimpin oleh guru torikot dan kiai pesantren. Perlawanan ulama kepada Belanda terus berkobar. Para kiai sisa pengikut Diponegoro memakai sandi pohon sawu yang ditanam di halaman pesantren sebagai salah satu strategi perlawanan. Para santri dibekali wirid dan hizib yang merupakan senjata ampuh untuk melawan penjajah. Perjuangan selanjutnya dilanjutkan oleh para kiai dan pesantren pada abad ke-20. Selain membakar semangat perjuangan bangsa melalui pesantren, para kiai juga membangun kekuatan sosial bangsa melalui organisasi-organisasi. Di antaranya Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujjar, dan Tasfirul Afkar. Puncaknya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengkonsolidasikan para kiai dan akhirnya membentuk Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Para kiai telah membuktikan betapa besar kecintaan mereka terhadap Indonesia. Kiai Wahab Hasbullah menciptakan lagu patriotik yang berjudul Subhanul Wathon. Tak hanya itu, laskar-laskar perjuangan juga bermunculan dan semuanya dipimpin oleh para kiai. Di antaranya barisan kiai yang dikomandani oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, barisan Hizbullah dikomandani oleh Kiai Haji Zainul Arifin, barisan Sabilillah dikomandani oleh Kiai Haji Mashkur. Pada Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin, ulama dan kiai NU telah membulatkan tekad untuk memperjuangkan adanya Republik Indonesia sebagai Darussalam atau negara kesejahteraan, bukan Darul Islam atau negara Islam. Bahkan pada saat itu, Nahdlatul Ulama mengusulkan bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia yang didasari atas petunjuk Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah yang didatangi Rasulullah dalam mimpinya. Dalam perjuangan, para kiai memiliki keyakinan yang kuat bahwa Indonesia pasti merdeka. Bahkan sebelum kemerdekaan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengundang kiai-kiai se-Nusantara untuk beristighosah selama 40 hari di Pondok Tebu Ireng, Jombang. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari telah mendapatkan isyarat bahwa Indonesia akan merdeka pada hari dan tanggal yang bagus. Ternyata benar, Indonesia merdeka pada hari Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Namun belum genap 1 bulan usia kemerdekaan, Belanda kembali datang dengan membonceng tentara Inggris dengan dalih melucuti tentara Jepang. Atas saran Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno mengirim utusan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta fatwa jihad membela negara Indonesia dengan mengumpulkan kiai se-Jawa dan Madura. Akhirnya lahirlah fatwa jihad yang dikenal dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang isinya: 1. Setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. 2. Pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan adalah syuhada. 3. Warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah kesatuan dan persatuan, karena itu harus dihukum mati. Resolusi Jihad NU ditulis dalam huruf Arab Pegon, kemudian disebarluaskan ke seluruh pelosok Nusantara dan menjadi dasar perjuangan dan perlawanan kepada sekutu. Resolusi Jihad membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia, terbukti perlawanan heroik rakyat pada Perang 10 November di Surabaya. Ribuan tentara sekutu yang didukung persenjataan canggih dibuat kalang kabut oleh perlawanan rakyat Jawa Timur. Inggris bahkan kehilangan 2 jenderal terbaiknya, yakni Brigadir Jenderal Malabi dan Brigadir Jenderal Robert Loder Simon. Dalam perang yang berlangsung selama 3 minggu tersebut, seluruh elemen rakyat Indonesia mengangkat senjata dengan dimodori oleh para kiai. Salah satunya Kiai Haji Ali Yasin atau yang biasa dipanggil Kiai Mansur asal Kalipucung, Sanan Kulon, Blitar. Kiai Mansur lahir di Blitar pada tahun 1880. Adalah anak dari Syekh Abu Mansur atau Kiai Toya, merupakan keturunan dari kakak tertua Sultan Hamengkubuwono ke-1, yakni Kiai Haji Nur Iman Melangi. Syekh Abu Mansur termasuk pengikut utama Pangeran Diponegoro. Yang saya tahu, manaqib dari Mbah Yai Mansur itu putra dari Syekh Abu Mansur Kuningan Kidul. Dan Syekh Abu Mansur itu masih keturunan dari Mbah Nuriman Melangi. Mbah Nuriman Melangi adalah kakak tertua dari Sultan Hamengkubuwono I. Menurut riwayat, Mbah Yai Mansur itu sahabat dari Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisi Sansuri, itu bersama-sama mencari ilmu di Madura, Bangkalan, ke Kiai Khalil. Anehnya, Mbah Yai Mansur tidak disuruh untuk seperti layaknya santri belajar agama itu, tapi disuruh untuk ngecerok jagung itulah. Sesudah selesainya jagung itu dikecerok atau ditumbuk oleh Mbah Yai Mansur, disuruh pulang. Dah, sekarang ilmu saya sudah habis, pulanglah. Ini sorban peninggalan Mbah Yai Mansur. Sorban ini sekarang di tangan cucunya yang di Kuningan. Nah, Kuningan ini kakaknya yang tertua, Mbah Soleh, rumahnya yang itu nampak belakang itu. Nah, Mbah Yai Mansur itu sama Mbah Soleh itu sahabat karib dari Mbah Hasyim Asy'ari, sehingga sering tukar-tukaran sorban. Ini peninggalan panjenengannya almarhum Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Menurut riwayat, Mbah Yai Mansur itu seorang yang sangat alim. Ketepatan punya manatu juga alim, Mat Jepang dari Batokan Kediri. Katanya kalau Mat Jepang itu ngaji gampang. Perjuangan Kiai Mansur dalam kemerdekaan Indonesia memiliki peran sangat penting. Bahkan beliau membagi tugas bersama Hadratus Syekh
Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menggembleng dan mengisi kekuatan para pasukan Hizbullah dan TKR yang akan berperang di Surabaya. Bahkan pasokan bambu runcing atau biasa disebut dengan geranggang merupakan buatan dari Kiai Mansur. Asal mula geranggang atau bambu runcing itu adalah dari Kiai Subki Paraan. Kemudian setelah itu untuk Jawa Timur diserahkan kepada Kiai Haji Mansur di Kalipucung. Kiai Mansur dikenal sebagai penyepuh atau pengisi kekuatan dari bambu runcing. Tak hanya itu, Kiai Mansur seringkali membuat persenjataan pasukan Hizbullah, di antaranya sumpit bambu runcing dan juga ketapel. Saya dengar dari cerita mertua saya, termasuk orang yang terdekat dari Mbah Yai Mansur. Dia mengatakan pembuatan bambu runcing itu bersama putra-putranya kedua itu Kiai Mansuri dan Kiai Masudi. Kehebatannya suatu saat sudah dibagi-bagikan dan ikatnya pun kan tidak dibagikan. Nah, itu ada santri yang melewati, ternyata itu tersungkur dia karena kehebatan si bambu runcing. Pernah ada cerita bambu runcing itu katut atau apa ya istilah Jawa no, ya katut neng gerbongi sepur sampai teko Malang. Yo, karena keampuhan bambu runcing, ora enek wong kuat ngangkat. Akhirnya dibalekne neng Blitar. Pembuatan bambu runcing oleh Kiai Mansur diawali oleh adanya isyarah dari Kiai Haji Subuki dan Kiai Sumiharto Parakan Temanggung, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai pencetus pertama bambu runcing dan juga guru spiritual Jenderal Sudirman. Di kediaman Kiai Mansur menjadi tempat dibuatnya persenjataan geranggang. Kiai Mansur itu adalah penggembleng atau pengisi senjata bambu runcing atau geranggang yang akan dibawa oleh tentara Hizbullah bersama TKR ke perang Surabaya. Bahkan pada waktu genting-gentingnya perang di Surabaya, pada waktu itu Bung Tomo sempat sowan kepada Kiai Mansur untuk minta doa. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Tidak jauh dari kediaman Kiai Mansur terdapat markas pasukan Hizbullah Blitar. Markas tersebut berada di kediaman Mbah Umar yang notabene adalah santri dari Kiai Mansur. Waktu itu kan belum punya tempat untuk pertemuannya mereka dengan tentara Hizbullah itu. Ternyata akhirnya rumah saya yang tempati sekarang ini dijadikan sebagai markasnya. Pada waktu itu pernah Belanda mengejar tentara Hizbullah. Ternyata tidak bisa mengetahui rumah yang didiami tentara Hizbullah itu.
alhamdulillah semacam itu berkat dari doa Mbah Kiai Mansur. Salah satu peninggalan dari Bapak Kiai Mansur dan Bapak Umar, masjid inilah sampai sekarang masih tegar bisa dimanfaatkan. Dan suatu saat saya ke pasar, waktu pulang saya ikut naik dukarnya Mbah Kiai Mansur. Di perjalanan saya ditanya, omah mundi sanan kulon, wis kenal karo Pak Umar. Pak Umar niku yang jaler kula. Wo nek ngono aku pesen masjid kuwi lek mbangun diterusne, diopeni. Bahkan Mbah Umar telah tercatat sebagai veteran perang dalam Perang Kemerdekaan. Salah satu bukti bahwa Pak Umar sebagai tentara Hizbullah dan pejuang kemerdekaan, inilah buktinya. Tak ayal, Kiai Mansur menjadi salah satu target utama Kiai yang diburu Belanda untuk dilenyapkan. Terus kawula menika nggih ngalami sumerap wontenipun putranipun ingkang Estri asma Ngatika menika dipun cepeng dening Belanda ingkang supados saged nyepeng utawi mangsulaken wontenipun ramanipun ingkang asma Mbah Kiai Mansur. Nah menika ngantosipun tawan beberapa hari setelah sing akhiripun saged lolos mandhap wonten ing Jurangan menika saged wangsul lajeng kahanane menika tindak musi terus sah. Suatu ketika Kiai Mansur diburu oleh Belanda hingga membuat Kiai Mansur harus mengungsi ke rumah saudaranya di Tumpang Talun, Blitar, dan di rumah muridnya yang bernama Kailani di Jenglong, Ludoyo, Blitar. Untuk mengelabui Belanda, Kiai Mansur menyamar sebagai nelayan dan pembuat jala ikan. Meski Belanda sudah bertemu dengan Kiai Mansur, namun Kiai Mansur akhirnya bisa lolos karena dikira sebagai seorang nelayan. Belanda pun berhasil membakar rumah Kiai Mansur. Namun ternyata yang dibakar adalah bekas kandang. Pada waktu sebelum tentara sekutu masuk ke Surabaya, Kabupaten Blitar sudah ditumbali oleh Kiai Mansur bersama Pak Bupati, satu rombongan, dan satu rombongan lagi pakai truk adalah murid-muridnya Kiai Mansur untuk membantu pelaksanaan daripada penumbalan itu. Juga saya ikut serta pada waktu itu, masih kecil, ikut juga mulai dari Krisik sampai ke Wates, kemudian sampai Ludoyo. Kendaraan yang ditumpangi oleh murid-murid Kiai Haji Mansur itu moprot. Akhirnya rombongan tinggal rombongannya Pak Bupati bersama Kiai Haji Mansur meneruskan ke Bacem dan ke Canglaban, Pucang Laban. Bahkan Bung Karno sering meminta doa kepada Kiai Mansur dalam setiap Bung Karno datang ke Blitar. Dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, Kiai Haji Wahab Hasbullah sering bertamu ke kediaman Kiai Mansur. Wontenipun sowanipun Mbah Wahab dumateng Mbah Kiai Mansur menika kawula ingkang sering nggih menika ngaturaken unjukan payrupa teh. Sasampunipun ngaten menika kawula mirengaken menapa ingkang dipun dawuhaken inggih menika ngrencana netapaken wontenipun Menteri Agama ingkang pertama ingkang asma Wahid Hasim. Karena sempitipun suara saking mayoritas Islam menika kebijakan tiang kalih menika gerakan batin. Ya menika ingkang dipun waos Hizib Nasor kalian Hizib Nawawi. Mbah Kiai Mansur menika aurat ingkang dipun istiqomah inggih menika maos Dalailul Khairat. Setiap hari menika minim ya menika katam kaping 3.
Lah sasampunipun ngaten menika sedaya masyarakat ingkang memerlukan utawi ingkang menginginkan wontenipun ijazah dalail menika setiap hari siang menika ngedalaken aurat ijazah dalail khairat. Lah sing kahananipun menika masyarakat lingkungan utawi santri-santri menika setiap tanggal 12 Munggah menika dipun paringi ijazah dalail sah izihipun. Perjuangan dan sumbangsi Kiai Mansur dalam menggelorakan semangat para pejuang banyak tidak tercatat dalam sejarah. Hal tersebut terjadi lantaran Kiai Mansur pernah berpesan kepada Mbah Wahab supaya tidak dicatat dan dimasukkan struktural Nahdlatul Ulama. Namun, beliau siap membantu NU dari luar saja. Banyak sekali peran para ulama, meski tidak semuanya tercatat dalam narasi sejarah bangsa Indonesia. Peran dan jasa mereka tenggelam bersama waktu. Kemerdekaan itu hasil perjuangan saking para alim ulama NU. Makanipun pemuda-pemuda sakniki kudune harus wajib meneruskan perjuangan beliau agar perjuangan beliau tidak sia-sia demi mengisi kemerdekaan Indonesia.